Ya, kawan, kali ini saya akan melanjutkan tutorial ya, bagaimana caranya kita mengedit data di mana pada tabel Excel-nya itu ada beberapa kolom atau satu kolom yang terdiri lebih dari satu baris. Ya, kalau sebelumnya saya sudah memberikan tutorial bagaimana tombol simpan supaya nanti datanya itu ya masuknya seperti ini. Ya, ada yang butuh dua baris dalam satu kolom, ada yang butuh tiga baris, ya, dan seterusnya. Gitu. Ini sudah saya berikan tutorialnya yang thumbnailnya, gambarnya seperti ini, teman-teman. Nanti linknya saya sertakan juga di deskripsi. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan bagaimana caranya kita melakukan edit. Ya. Nah, teman-teman, untuk edit data, maka sebelum kita melakukan edit, kita ini butuh ya yang namanya ini double klik dari list box, teman-teman, ya kan? Jadi pada saat kita mau mengedit data, kita kan pilih data dulu dari list box. Nah, berarti ini kan kita double klik supaya datanya muncul ke objek di atas, ya kan? Nah, supaya muncul gini kan. Nah, itu gimana caranya? Sementara ada beberapa kolom atau satu kolom yang datanya terdiri dari lebih dari satu baris, gitu ya. Baik, nah sekarang kita ambil dulu double kliknya. Jadi caranya teman-teman dari list box diklik dua kali, ya, maka nanti di sini akan muncul masih klik, bukan double klik. Lalu teman-teman rubah prosedurnya yang di kanan ini, ya, tadinya masih klik, rubah menjadi double klik ini, ya, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bikin biasa daftar, ya, dim kita deklarasikan dim daftar as long, ya, atau dim data as long. Ya, teman-teman. Atau ini dim baris as long. Ini terserah aja, teman-teman. Intinya kita mempunyai data yang akan kita edit itu adalah banyak, gitu ya. Nah, data ini nanti yang akan menjadi atau mewakili kata kunci di sini, teman-teman, di skripnya. Ya, sekarang saya lanjutkan dulu. Kemudian yang kedua deklarasi, kita mau kerjanya di sheet mana. Berarti kita dim WSS worksheet. Ya, seperti tutorial sebelumnya, ini WS teman-teman bisa rubah ya. Terserah mau kata kerja apa kertas kerja KK atau mungkin nama sheet NS silakan. Nah, kalau sudah kita tentukan sheet-nya yang mana. Jadi ini hanya menyebutkan bahwa WS itu akan mewakili kertas kerja Excel maksudnya teman-teman ya. Tapi di kertas kerja Excel ini, nah di sini ini kan banyak sheet teman-teman. Ya, nah sheet yang mana yang mau kita ambil gitu ya. Makanya di sini kita tentukan set WS atau kalau di atas tadi dirubah menjadi nama sheet NS ya, maka di sini set NS ya. Kemudian sheet pakai S ya, nama sheetnya dalam tanda petik teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak merubah nama sheetnya, biasanya kan masih sheet satu. Berarti cukup ditulis sheet satu tanpa S. Ya, sesuai dengan nama sheet yang muncul di tabel Excel-nya di sini. Misalkan ini saya tambah ya. Nah, ini sheet satu. Seperti ini penulisannya persis. Ya, tanpa S. Sheet-nya tanpa S. Ya, kita kembali. Kemudian otomatis ini nggak ada karena nama sheet-nya nggak ada. Jadi teman-teman cukup cukup set WS sama dengan sheet satu tanpa S, ya, tanpa S belakang. Baik, kemudian kita bekerjanya sekarang di mana kita mau bekerja? Kita bekerja di sini, list box ini. Namanya apa teman-teman list box-nya? Kalau belum dirubah biasanya masih list box satu ya. Nah, ini kita ikuti aja. With me dot ini nama list box-nya. Loh, kenapa kok nggak with list LB nama list box-nya? Karena di ini, di sini teman-teman, di user form-nya, ya. Nah, user form ini kan banyak ya. Ada yang atas, ada bawah, ada bawah sini. Nah, me itu maksudnya menunjukkan user form ini yang dimaksudkan me itu. Nah, kalau sudah user form ini yang mana yang mau kita pilih? Yang ini list box ini. Makanya di script-nya ditulis with me dot nama list box gitu ya teman-teman.
Kemudian if daftar, nah ini masih sama dengan tutorial saya mengenai tombol edit dan hapus, teman-teman. Masih sama ya. Sampai di sini tuh masih sama, nggak ada yang beda. If daftar, ini maksudnya tadi kan kalau teman-teman menentukan daftar, maka di sini juga harus daftar, harus sama ya kata-katanya. Kalau di sini baris, di sini juga baris. Nah, kenapa kita tidak menggunakan istilah baris? Karena ini dimaksudkan untuk data. Ya, boleh teman-teman rubah dim data as long sehingga di sini if data, gitu ya. Nah, jika datanya kurang dari dua, berarti kan ada satu ya, atau kosong, atau tidak ditemukan, atau datanya itu sesuai dengan yang kita tunjuk list count, maka ya, atau di sini, atau datanya sesuai yang kita pilih, gitu loh, maksudnya di sini ya. Jadi jika datanya kurang dari dua, atau datanya sesuai yang kita pilih di mana ya dari list box ini, ya, maka datanya itu adalah indeks yang kita tunjuk, gitu. Jadi maksudnya gini teman-teman, ini kan datanya lebih dari dua, ya. Kalau datanya cuma satu, maka yang kita pilih mana? Ini. Nah, untuk ininya itu loh teman-teman, di sini butuh script data sama dengan dot list index sesuai dengan yang kita tunjuk. Atau begini, untuk lebih jelasnya, ya, supaya lebih jelas maksud saya. Datanya banyak, mana kita mau kita pilih? Oh sudah kita tentukan tuh ada yang nomor dua. Nah, tunjuk nomor dua. Nah, gini kan. Nah, tunjuknya itu yang menggunakan script ini. Data sama dengan dot list index sesuai yang kita pilih. Nah, kemudian kalau sudah, maka objek-objek di atas itu akan diisikan dari data yang ada di list box. Sehingga objek pertama, TX nurut 1, nurut 2, nurut 3 diisikan dari daftar. Ya, ini kita abaikan dulu yang ini teman-teman. Ya, sekarang ini tanggal, tanggal kita isikan dari mana? Dari list box. List box-nya itu kan ngambil dari sini, Excel. Ya, dari sini ya, teman-teman. Nah, kebetulan, bukan kebetulan ya, di list box ini, ya, ini kalau teman-teman masuk ke properti, ya, supaya bisa tampil di list box ini kan kita ngisi dari row source-nya, teman-teman. Nah, teman-teman ngisi dari sini, row source-nya. Ya, row source-nya diisi, maka dia akan tampil di sini, list box. Tentunya teman-teman harus menyesuaikan ada berapa kolom. Ya, kemudian kolom headnya ini teman-teman rubah, tadinya masih false, dirubah menjadi true. Nah, ini ya, kita bisa teman-teman ini klik, tadinya masih false, seperti ini. Jadi tidak ada headernya. Nah, ini teman-teman rubah menjadi true. Bisa diklik dua kali atau menggunakan drop down ini. Nah, kemudian lebarnya masing-masing tentukan sendiri di kolom width ya. Itu teman-teman isi angkanya. Kalau kurang lebar, terlalu kecil, besarin. Kalau terlalu lebar, angkanya kecilin. Pada saat teman-teman menulis, langsung aja angkanya. Misalkan 30,60,70 gitu, nggak usah pakai PT. Nanti begitu selesai, enter, dia akan muncul sendiri, teman-teman. Ya, untuk menambah juga gitu, pakai koma aja. Begitu selesai nanti dia akan berubah titik koma. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat row source-nya tadi, yaitu kan menggunakan apa hasil periksa. Hasil periksa itu dari mana? Ini ya, hasil periksa. Nah, mulai dari kolom A sampai dengan kolom apa ini? P. Nah, untuk di list box, teman-teman tidak perlu menampilkan semua di list box. Tergantung yang perlu aja, gitu ya. Tapi untuk memblok areanya, itu harus sesuai yang kita butuhkan. Ya, dari A sampai kok sesuai yang kita butuhkan, sesuai dengan tabelnya. Dari A sampai kolom terakhir, kolom P. Ya. Nah, nanti di list box-nya, katakan teman-teman mau menentukan, oh hanya 7 kolom, tidak apa-apa. Cuman 7 kolom itu berarti nanti sesuai urutan dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kalau perlu butuh lagi ya 8, 9, 10, 11 misalkan. Sampai sini 11.
gitu. Nggak apa-apa. Jadi nanti di sininya, di sini teman-teman tulis ini kolomnya hanya 11 gitu. Biarpun waktu kita blok itu sampai lebih dari 11, otomatis nanti kolom width-nya menyesuaikan sampai 11 kolom aja. Gitu ya, teman. Nah, sekarang kita kembali. Di sini, kalau kita mulai dari kolom A, berarti kolom A ini di listbox dibaca sebagai kolom 0, ya, bukan kolom pertama. Selalu begitu, teman-teman. Demikian pula dengan baris. Baris pertama itu bukan baris satu, tapi baris 0, ya. Kalau kita baca dari listbox. Makanya di sini teman-teman, ya, sebentar. Nah, kalau kita mau mengambil kolom pertama dari list box, maka dia dihitung sebagai kolom 0. Jadi, TX nurut 1 nilainya itu kita ambilkan dari list. List itu mana? Ya ini list box ini tadi. Ya, dari daftar pada kolom pertama. Kolom pertama di tabel Excel-nya atau di list box-nya. Maka setiap kolom pertama otomatis dihitung sebagai kolom 0. Nanti kolom 2, kolom 1. Jadi gitu terus, kolom 6 berarti kolom 5. Ya, itu teman-teman. Nah, kalau ini kita ambil, teman-teman ya, kolom A kita ambil, ya, sorry, ini. Nah, mestinya kan muncul di sini, tapi ini kenapa nggak muncul? Kok baru nomor biasa yang muncul? Karena di propertiesnya di sini, teman-teman, ya, kita ambil tapi tidak ingin kita munculkan. Berarti di kolom width-nya ini saya beri angka 1, teman-teman. Ya, jadi kolom A-nya nggak muncul di sini. Kemudian kolom B-nya ini kan masih kosong. Tapi kan itu harus kita blok ya, karena kita ngeblok dari kolom A hasil periksa. Nah, kolom B ini kan kosong. Berarti kolom B-nya di properties, di sini juga saya berikan nilai 1. Baru yang kita sesuaikan dengan lebar kolom seolah-olah dia muncul sebagai kolom pertama. Ini. Tapi teman-teman harus tahu bahwa ini kita mulai dari kolom A. Berarti nomor ini ada di kolom C. Kalau ada di kolom C berarti dia terhitungnya jadi kolom kedua, bukan kolom ketiga. Ya. Makanya di skripnya sini tanggal itu kita ambilkan dari siapa? eh, nomor nomor urut ya, tanggal kita ambilkan dari kolom ini, tanggal ada di kolom D. Ini nomornya berarti kolom C, kolom 2. Berarti tanggalnya adalah kolom ketiga. Itu ya, teman-teman. Nah, karena di sini sudah ada angkanya kolom C, ya. Nah, ini saya berikan lebar 30, ya. Nah, kemudian tanggal, ya. Kenapa tidak dimulai dari nomor urut? Karena di propertiesnya di sini, teman-teman, di sini ya, ini tidak ada text box nomor. Untuk nomor ini tidak ada, makanya tidak perlu kita bikin. Ya, ini kan kolom C. Berarti kalau kolom C itu berarti dibaca sebagai kolom kedua. Tapi karena di text box ini tidak ada, berarti ini tidak perlu kita bikin skripnya. Ya, sehingga di sini nggak ada kedua. Ya, langsung ketiga. Ketiga mana? TX tanggal. Karena properti tanggal di user form ada. Kita isikan dari kolom D. Kolom D kalau dihitung dari tabel Excel kolom keempat. Tapi karena kita ambil dari list box, dia kita hitung dari kolom ketiga. Ya. Demikian pula dengan tujuan. Sesuai dengan urutannya ini, teman-teman. Ya. Ini kolom H, kolom ke-8 jenis. Kolom I, kolom ke-9 tekanan. Berarti jenis kolom 7 tekanan tadi menjadi kolom 8. Mundur satu karena kita mulai dari 0. Ya.
Kalau ini mungkin teman-teman sudah paham ya. Saya nggak akan membahas, saya akan bahas yang ini teman-teman. Ya, saya akan bahas ini sekarang. Nah, ini. Kan gini teman-teman, biasanya kalau datanya cuma satu baris, maka kata kuncinya TX no root-nya itu dari sini saya ambil. Ini nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tapi ini kan kosong. Ada angka, ada kosong. Ya, kita mau ngambil yang angka 1. Kalau dari sini kita ini jadikan kata kunci pengambilan, ya, maka yang ini nggak akan muncul kawan-kawan. Karena dia nggak ada nomornya. Gitu. Kan kita cuma ambil, carilah yang nomor 1, munculkan datanya. Sementara ini tidak tidak ada nomor 1, nggak muncul. Nah, ini teman-teman siasati, kawan, ya. Bisa taruh di kolom A atau taruh di kolom B, terserah, ya. Taruh di sebelah kiri dari tabel Excel. Kalau teman-teman taruh di kolom B, berarti nanti ngebloknya yang mulai dari kolom B, kan gitu, ya. Sehingga kolom B ini terhitung sebagai kolom 0, C-nya terhitung sebagai kolom 1, dan seterusnya. Ya. Nah, ini teman-teman siasati. Ya. Gimana, Mam? Kan ini tanggal selalu ada. Untuk data baru pasti ada tanggal, ya. Mohon maaf, teman-teman, kalau ini durasinya agak panjang, ya. Karena ini nanti belum kita bicara masalah edit, ya. Oke. Nah, ini. Jika D5 kosong seperti ini, D5 kosong di sini, ya, kosongkan. Ya, artinya tidak ada datanya. Ya. Jika D5 tidak kosong di sini, ya, D5 tidak kosong berarti ada tanggal. Dan kita juga mengambil ini kolom yang datanya lebih dari satu baris. Kolom apa? Kolom K. Berarti di sini ada kolom K. Ini bukan kolom H, ya. Ini salah ini. Kolom K tidak kosong. Nah, berarti ada dua persyaratan. Jika kolom D tidak kosong, kolom K tidak kosong, berarti kita pakai N. If kurung buka, N kurung buka, syarat pertama apa? D baris 5 tidak kosong. Kemudian titik koma, kalimanya juga tidak kosong, berarti ada isinya kan? Ada isi tanggal, ada isi nama resep. Maka isikan 1, angka 1 maksudnya. Tapi kalau ini tidak ini, artinya kan kosong semua, ya kan? If itu kan jika benar apa, jika salah apa. Jika benar isikan 1, jika salah kosongkan, kan gitu. Nah, ini, ini kawan-kawan. Ya, sorry, ya betul. Nah, sekarang untuk bagian kedua, ini beda, ya. Ini formula ini hanya untuk baris pertama, kawan. Ya, nah, baris pertama ini teman-teman boleh pakai K, boleh pakai kolom ini, ya, boleh pakai nomor F, ya. Untuk yang baris pertama ini pakai F juga boleh, teman-teman. Yang penting kolom itu pasti ada isinya, ya, tidak kosong, gitu, ya, boleh. Untuk baris pertama. Nah, sekarang angka kedua. Angka kedua ini kan masih ikut data yang di atasnya, berarti nomornya harus nomor 1 juga. Kan gitu ya, kawan ya. Nah, bagaimana ini kata kunci bantuannya? Ini teman-teman bikin, ya. If errornya ini teman-teman abaikan aja. Kalau formulanya sudah ketemu, baru teman-teman boleh tambahkan if error. Ya, misalkan gini, supaya baca formulanya lebih enak. Jadi teman-teman kalau kurang jelas bisa dimaksimalkan aja, ya, screen-nya, full screen ya. Jadi biar lebih kelihatan formulanya. Sekarang kita ini, jika kolom D, ya. Nah, ini baris berapa? Baris 6. Kolom D6 kosong, tapi kolom K-nya terisi, ya. Berarti ini kan masih ikut data di atas, masih rangkaian. Mestinya muncul angka 1. Makanya kita tulis jika dua persyaratan, ya, kita pakai N. D6 kosong, K6-nya juga kosong, sama-sama kosong. Jadi sama-sama kosong seperti ini. Ini kosong, ini kosong. Makanya di sini kosong.
nggak ada angkanya. Ya, ke bawah ini kan kosong semua. Ini kosong, kosong. Nah, ini ya. Kemudian kita bikin lagi. Jika D6-nya kosong, tapi K6-nya tidak kosong, kolom K baris 6 tidak kosong. Ya, berarti dia data ini masih ikut rangkaian data di atasnya. Berarti mestinya muncul angka satu. Angka satu ada di mana? Ada di A5. Makanya kita isikan ini A5. Yang ini, teman-teman. Nah, gitu ya. Kemudian, kemungkinan yang ketiga, jika D6-nya tidak kosong. Ya, kemudian satu aja, tidak dua syarat. Artinya jika D6-nya tidak kosong, artinya dia akan terisi tanggal di sini. Ya kan? Kalau tidak kosong kan pasti ini kolom tanggal. Maka kalau ada tanggal baru, berarti nomornya harus berubah. Berarti dia merupakan data baru, bukan rangkaian data di atas. Makanya angkanya kita tambah satu. Berarti A6, sorry, A5 ditambah satu. Ini, teman-teman. Ya, kurung tutup atau ditambah titik koma kosong kosong. Kalau ini sudah benar, teman-teman bisa tambahkan if error kurung buka langsung pada baris terakhir dari formulanya titik koma berikan tanda kosong kurung tutup enter. Baru setelah ini teman-teman copy ke bawah ini gitu ya sampai baris yang teman-teman inginkan. Nah, jadi sekarang kata kuncinya ini teman-teman. TX nurutnya tuh di sini angka-angka ini ya. Nah, kalau angkanya sama maka nanti datanya bisa muncul ini sama ini. Tabel kedua ini dia satu dua tiga pakai tiga baris karena dia angkanya sama ya maka tiga baris ini nanti bisa muncul. Itu. Nah, ini bantuannya di sini, teman-teman. Ya, berarti karena di sini kita punya resep ini kan di user formnya, ya, ini kan punya empat ya, resep satu, resep dua, tiga, empat. Jadi kita di sini juga punya bantuan text box ini TX nurut satu. Ini objeknya pakai text box, teman-teman ya. Ini saya di propertiesnya saya berikan nama TX nurut satu. Saya selalu kalau nomor urut menggunakan nurut ya singkatan, tapi nanti terserah teman-teman. TX no boleh ya, TX nomor juga boleh. Ini nomor dua, ini nomor tiga, ini nomor empat. Kenapa empat? Karena paling banyak objeknya adalah resep yang butuh sampai empat. Ini ya. Nah, jadi pada saat katakan ini saya panggil, nah, kita klik, ini muncul teman-teman. Angka 2. Ya. Ini data kedua, angkanya ini. 1, TX nurut 1, TX nurut 2, TX nurut 3. Nah, empatnya dia sudah buka, angkanya beda. Ya. Kalau angkanya beda, nanti kita kosongkan. Kan gitu. Nah, makanya ini sekarang, teman-teman. TX nurut 1, nilainya kita isikan dari list box kolom pertama, berarti kolom 0. Ya, dari baris yang kita tunjuk tadi, list index ini. Ya. TX nurut 2, nah, kembali lagi supaya teman-teman nggak lupa. Yang pertama ini TX nurut 1, ini nurut 2. Ya. Kemudian kalau seperti ini ada 3, ini nurut 1, nurut 2, nurut 3. TX nurutnya. Yang jelas kita menyediakan sampai 4 kemungkinannya. Ya. Kalau sampai 4 berarti nanti kita plusnya plus 3. Ya, kawan. Kenapa? Karena daftar itu tadi sudah menunjuk di sini. Kita kan pilih daftar sama dengan list list index. Berarti kita pilih yang mana? Oh, kita pilih yang ini. Berarti ini daftarnya, angka 7. Berarti kalau TX nurut 2 berarti kan di baris ke-8.
berarti daftar plus 1. Kemudian di sini baris 9 berarti daftar plus 2. Jadi berapapun angkanya kan pasti berurutan gitu, teman-teman. Kalau di sini datanya ada lagi, ada 4, misalkan seperti ini, maka ini kan kita pilih. Oh, ini yang kita pilih. Berarti ini daftar. Untuk memunculkan TX nurut 2, kita butuh daftar turun satu baris. Berarti daftar plus 1. Turun satu dari baris 10, kita ambil ke baris 11. Ya. Kemudian, karena ini rangkaian angkanya masih sama, berarti TX nurut 3. TX nurut 3 berarti dari daftar kita turun 1, 2. Makanya kita skripnya daftar plus 2. TX nurut 3 berarti dari daftar ini turun 1, 2, 3. Berarti di skripnya TX nurut 3 plus 2. TX nurut 4 plus 3. Nah, ini yang membuat pada saat kita double klik dari list box, ya, itu TX nurutnya muncul, kawan. Nah, seperti ini misalkan. Nah, ini muncul ya. 1, 2, 3, 4. Ya, ini kita lihat. Nah, dia punya 4. 1, 2, 3, 4. Kan tadi barusan saya isi. Muncul 4. Gitu. Sehingga nama resepnya bisa muncul di atas. Nah, ini tadi baru memunculkan ini, teman-teman. Ya, baru memunculkan text box bantuan. Sekarang bagaimana bisa memunculkan ini, nama resepnya? Nah, di sini, teman-teman. Ya, tadi ini sudah semua, ya, ya, ini tanggal, tekanan, ya, kemudian diagnosa itu semuanya sudah kita masukkan, ya, sesuai dengan namanya, nama dari objek di user form. Nah, sekarang gimana cara memunculkan nama obat? Ya, nama obat tadi kan ini resep, teman-teman, namanya. Maaf ya, saya kembali lagi, saya buka. Ini di propertiesnya saya berikan TX resep 1. TX resep 2, ini resep 4. Kemudian di sini diagnosa 1, ini diagnosa 2. Ya, namanya. Nah, berarti sekarang begini. Ini supaya teman-teman bisa lebih jelas ya. Nah, ini saya pisahkan. Nurut 1 tadi itu kan otomatis muncul ya, teman-teman ya. Ya, yang ini pasti muncul karena apa? Kita ngekliknya dari sini, baris pertama dari daftar. Otomatis semua data ini muncul ke dalam objek di atas text box maksudnya. Berarti ini sudah muncul resep satunya, ya kan? Sama dengan tanggal, sama dengan ini tujuannya, ya, sama dengan nomornya, gitu, namanya. Ini otomatis, ya, resep 1, TX resep 1 otomatis muncul. Berarti bagaimana kita memunculkan ini resep 2 sampai 4? Nah, ini jika TX nurut 2 nilainya sama dengan TX nurut 1, ya. Jika kalau kita pakai if, maka harus ada then. Maka TX resep 2 dot value, ya. Jadi objek text box TX resep 2 nilainya kita isikan dari daftar turun satu baris, ya. Pada kolom apa? Nah, kolom K. Kolom K ini kolom keberapa? Kolom ke-11, ya kan? Karena J ini kan 10. Ini kolom 11. Tapi karena kita mulai dari A, ya berarti kan mundur satu. Ini 0. Ini 11 kalau A dihitung satu, teman. Ya kan? Kalau urut. Tapi karena A-nya dimulai dari 0, berarti ini menjadi kolom 10. Nah, ini. Ya, saya ulang ya, teman-teman. Mungkin masih kurang jelas. Ya. TX nurut 2, resep 2. Ya, mau ambil ini atau ini sama aja. Ini mau kita munculkan dengan syarat jika TX nurutnya sama dengan nurut 1. Tadi kan yang pertama, dari yang kita pilih, ini kan TX nurut 1. Kita pilih di sini, ini pun terbaca sebagai TX nurut 1. Kita pilih di sini juga, ini terbaca sebagai TX nurut 1. Jadi, kalau kita ingin ambil yang
resep kedua, berarti ini syaratnya kita pakai dulu. Jika TX nurut 2 nilainya sama dengan TX nurut 1, maka TX resep 2 kita ambilkan dari daftar, daftarnya kan ini, turun satu baris ke sini. Pada kolom mana? Kolom K10. Nah, ini masuk. Yang ketiga gimana? Sama. Berarti ini TX nurut 3. Jika TX nurut 3 nilainya sama dengan TX nurut 1, ya, maka TX resep 3 kita ambilkan dari daftar turun berapa? Dua baris. Ini turun satu, turun dua. Ya. Untuk TX resep 3 kita turun dua baris. Ambilkan dari kolom yang sama, 10. Demikian pula dengan yang TX nurut 4. Jadi gini, teman-teman, caranya. Jika TX nurut 2 nilainya sama dengan nurut 1, maka ya TX nurut 2 di sini ya isikan dari daftar plus 1 kolom 10. Jika tidak, maka text box ini kosongkan. Else ya. Kemudian kita tutup and if. Kita ambil lagi. Teman-teman tinggal kopikan aja tapi dirubah. TX nurut 3 sama dengan TX nurut 1, berarti TX resep 3 kita isikan dari data di list box, tapi kita turun dua baris. Tetap kita ambil kolom K, kolom 10. Ya. Else, kalau angkanya tidak sama, kosongkan. Kan gitu maksudnya. Ya. Nah, demikian pula dengan yang ini, yang keempat. Teman-teman tinggal copy, nanti dirubah. Nurut 4 sama dengan nurut 1. Ya, acuannya selalu yang nurut 1. Jangan acuannya ke nurut 2 atau nurut 3, teman-teman ya. Karena acuannya selalu dari yang kita klik ini. Nah, ini yang terbaca, nurut 1. Itu, ya. Maka sama. Kalau TX resep 4, berarti dari daftar kita turun 1, 2, 3. Makanya daftar plus 3. Gitu. Ya. Nah, ini teman-teman yang mau saya sampaikan pada teman-teman, bagaimana caranya kita bisa memunculkan dari list box ke dalam objek apabila ada beberapa kolom atau satu kolom yang mempunyai data lebih dari satu baris. Kuncinya di sini, teman-teman, kata bantuan. Ya, ini ada bantuan. Tadi formulanya ada. Ya, bisa teman foto nanti untuk dicoba sendiri di rumah. Nah, kalau sudah muncul berarti dia kita klik ini kan. Nah, muncul di atas. Sekarang mana yang mau kita rubah? Oh, ini mau kita rubah. Ini ya. Katakan dirubah CCC gitu. Ya. Berarti kita klik edit. Oke, data sudah diedit. Oke, berhasil diedit. Kita lihat di sini hasilnya. Nah, berarti kita harus belajar lagi tombol edit. Sekarang kita lihat skripnya di tombol edit. Ini sekarang ya. Nah, ini. Kita declare lagi dim WSS worksheet ya. Teman-teman, ini karena saya datanya masuk ke lebih dari satu sheet, makanya di sini saya berikan ada WS1, WS2, mungkin sampai WS3 ya. Tapi teman-teman bisa abaikan aja ya. Yang angkanya sama yang ini teman-teman abaikan. Intinya begini, teman-teman. Kalau teman-teman data waktu disimpan itu masuk ke lebih dari satu sheet, maka pada saat bikin script yang edit itu sama. Teman-teman tinggal dikopikan ya dari script yang pertama yang sudah teman-teman bikin, lalu nanti tentukan lagi. Sekarang kita mau kerja di sheet apa? Ya, set WS2 apa? Ya, nanti ini dikopikan aja, tinggal kita sesuaikan ya. Ya, menyesuaikan gimana sama pengertiannya dengan yang sheet di sini apa script di atas ini ya. Baik, jadi kalau teman-teman punya dua sheet seperti ini, ya, datanya diedit langsung berubah pada dua sheet, biasanya saya menggunakan WS1, nanti satunya WS2. WS1 as worksheet,
RNG1 S-range ya, RNG2 juga S-range ya. Jadi ini nggak boleh sama. RNG1 di sini RNG1 enggak. Kita punya definisi sendiri-sendiri ya untuk masing-masing seed. Itu tujuannya. Nah, sekarang ini supaya tidak mengganggu saya buang ya. Nah, kata kuncinya kembali lagi dari TX nurut 1 sama dengan waktu double klik tadi teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita beri definisi baru nomor atau teman-teman mau istilahkan no atau NMR yang bebas saja terserah. Itu sama dengan tx nurut 1 dot value. Artinya nomor ini adalah kita ambilkan dari nilai dari text box tx nurut 1. Apakah ini harus dibuat? Tidak. Kalau teman-teman tidak membuat ini, maka pada saat teman-teman nulis di sini, nah ini find nomor, kan teman-teman tidak merubah definisi baru, tidak membuat definisi baru, berarti ini ditulis tx nurut 1 dot value. Itu konsekuensinya. Tapi kalau teman-teman memberikan apa ya, objek baru dengan nama nomor daripada kita nulis panjang, definisikan dulu nomor itu mewakili tx nurut 1 dot value, nilai dari objek text box nurut 1 ya. Sama juga dengan di sini WS1 ya. WS1 kita tentukan pada sheet hasil periksa. Kalau teman-teman tidak membuat ini, ya tentunya DIM-nya tidak perlu. Berarti pada saat tulis di sini, nah ini teman-teman tulis sheets ini yang teman-teman tulis. Daripada kita nulis panjang, lebih baik kita singkat aja. Kita tentukan set WS1 mewakili sheet ini. Sehingga pada saat skrip di bawahnya, kita cukup tulis WS1 dan nomor di sini. Ya. Nah, kemudian ini yang if ini kan hanya konfirmasi teman-teman ya. Ini teman-teman tidak tulis tidak apa-apa. Cuma nanti pada saat teman-teman lakukan edit, misalkan ini tadi ya. Nah, kemudian kita edit. Nah, ini kan muncul konfirmasi. Apakah data akan diedit? Gitu ya. Mana skripnya? Nah, itu maksudnya ini skrip ini maksudnya itu muncul ya, ada kata-kata konfirmasi ya. Kalau teman-teman tidak menambahkan konfirmasi, katakan ini nggak ada, maka nanti tertulisnya Microsoft Excel nanti ya. Teman-teman bisa explore sendiri ya, teman-teman. Ini ya, teman-teman coba. Kalau saya tidak menambahkan VBOK cancel itu nanti bagaimana? Nggak apa-apa, dicoba sendiri aja sehingga teman-teman bisa lebih tahu ya. Itu di tutorial saya juga sudah ada itu. Kita coba satu-satu ya. Di tombol edit ya sebelumnya. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Jadi ini pertanyaan, apa data mau diedit? Untuk redaksinya nanti terserah teman-teman ya. Yakin data akan diedit? Apakah Anda yakin data akan itu terserah bebas. Kemudian kita ini ya, kalau memang akan kita edit, mana yang mau kita edit? Kan gitu ya. Baru kita ambil ini set RNG1 range. Yang mau kita edit itu yang mana? Ya. Nah, kita ambil ini. Tadi kan kita sudah pakai deklarasi RNG1 as range ya. Ini kita pakai. Ini bebas ya teman-teman ya. Teman-teman memberikan data satu nggak apa-apa. Nanti di sini set data satu adalah kita ambilkan dari WS1. WS1 dari sheet ini hasil periksa ya. Nah, range-nya apa? Kenapa range-nya A? Karena kita menggunakan kata kuncinya ini. TX nurut itu tadi di tabel Excel kan ada di kolom A, gitu. Kalau teman-teman kata kuncinya menggunakan nomor, yang nomor ini ya, yang penting tidak ada yang kembar, teman-teman ya, nomor ya. Nah, nomor ini berarti teman-teman pakai definisi apa di sini? Nanti terserah. Atau pakai nama. Ya, teman-teman nanti nama sama dengan TX, kalau saya TX nama dot value kan gitu. Kalau kata kuncinya itu. Sehingga nanti kolom ini A atau berapanya itu tergantung kata kunci teman-teman pakai kolom yang mana. Karena saya mengambil TX nurut berarti dia ada di kolom A. Kalau teman-teman ambil tanggal, kata kuncinya berarti dia ada di kolom D ininya ya. Nah, ini tergantung datanya sampai di mana yang teman-teman siapin. Ya, dari baris 4, kenapa saya ambil 4 tidak 5?
biasanya kalau ambil 5, kita merubah yang baris pertama, dia nggak mau, teman-teman. Ya, makanya disiasati kita ambil satu baris di atasnya supaya kalau ini yang mau kita edit, ini bisa diedit. Ya, kita lanjut. Nah, dari range dari kolom A itu, dari A4 sampai 1000, temukan nomornya. Nomor mana? TX nurut 1. Berarti dari kolom A ini, A4 sampai 1000, kita cari TX nurut 1 yang mana? Tergantung dari yang kita pilih tadi. Kalau kita pilih ini, ya, TX nurutnya angka 3, teman-teman. Ya, jadi carilah angka 3. Di mana kita cari angka 3? Di tabel Excel-nya. Oh, ini angka 3 pertama. Itu maksudnya, teman-teman. Ini, ya. Carilah nomor, ya, di tabel Excel ini. Ya, ini login titik dua Excel value itu carilah di tabel Excel-nya. Jika tidak ditemukan atau salah, abaikan aja ini, ya, maksudnya ini. Kemudian kita definisikan baris satu. Tadi kan baru nyari, teman-teman, ya. Tadi kan baru nyari, ya. Temukan ini. Oh ya, TX Nurut ada. Nah, sekarang kalau ada, tunjuk. Nah, tadi tuh masih di scan. Oh ya, ada tuh 3 tuh. Tunjuk sekarang 3 yang pertama. Begitu ditunjuk, nah ini skripnya. Begitu tunjuk. Baris satu sama dengan rng1.row. Ini maksudnya. Ya. Nah, ini. Kenapa saya pakai satu? Ya supaya gampang aja mengidentifikasikan, ya. WS1, RNG1 berarti ini juga baris satu. Kalau teman-teman ingin baris saja ya nggak masalah. Ya, gitu. Cuman nanti pada saat untuk yang eh, kertas kerja kedua, sheet kedua, ya jangan baris, harus baris satu kan gitu ya. Jadi jangan sampai sama karena baris atau baris satu ini sudah didefinisikan dia membaca di sini gitu. Gitu ya, teman-teman. Nah, nah kalau baris itu sudah kita tunjuk ya, sudah ketemu kan gitu ya. Oh ya ini sudah ketemu nih. Berarti editnya bisa kita lakukan, ya kan? Nah, gimana caranya? Ini with WS1. Jadi sekarang kita akan bekerja pada sheet hasil periksa. Ya, ini juga teman-teman nggak tulis with WS1 nggak apa-apa. Cuman nanti di sini teman-teman harus tulis with WS1 dot cells. Tentunya nanti nggak perlu end with. Ya, tapi kalau daripada kita nulis panjang, semuanya nanti with WS1 daripada panjang gitu, mending kita with WS1 dot cells. Ya, baris yang kita pilih tadi. Berarti ini baris satu. Ya, kolom tanggal ada di kolom apa? Tanggal ada di kolom 4. Nah, sekarang kita membacanya kan pada tabel Excel ini, teman-teman. WS1 kan ini, tabel Excel ya. Berarti kolom tanggal, kolom D, itu urutannya berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Kita tidak membaca dari list box sekarang, tapi langsung dari data Excel-nya. Makanya kolom tanggal, kolom D identik dengan angka 4. Nah, baris satu kolom 4 ya. Nilainya kita isikan dari text box tanggal. Jadi kalau ada perubahan itu nanti kolom ini dari baris ini ya, kalau tanggalnya kita rubah nanti ini diisikan dari text box tanggal. Ini kita isikan dari text box dari CB tujuan. Kebetulan saya ada pilihan menggunakan combo box ya. Kolom E dari CP tujuan. Kemudian kalau nomor dari TX ini nomor BPJS maksudnya ya, nomor kartu. Jadi di sini teman-teman. Nah, TX nomor ya, ini sesuai urutan di tabel Excel-nya, tabel Excel-nya ya. Nah, sekarang intinya ini sama dengan tadi yang double klik ya kan. Pada saat kita klik tadi edit ya, ini otomatis masuk teman-teman ya. Tapi yang ini gimana? Nah, yang bawahnya. Berarti kita punya lagi, jika TX nurut 2 nilainya sama dengan TX nurut satu, tadi kan gini teman-teman, pada saat kita klik, double klik dari list box, nah ini kan muncul. Untuk edit ini juga kita perlukan persyaratan ini, ya, supaya nanti
di tabel Excel-nya ini bisa berubah gitu ya. Jika TX nurut 2 sama dengan TX nurut 1 nilainya, maka ya masih terus di sini dot cells baris 1. Berarti karena TX nurut 2 kita kan turun satu baris, teman-teman. Sama seperti tadi yang double klik ya. Berarti plus 1. Tinggal sekarang ini resep ini ada di kolom berapa? Oh, ada di kolom K, kolom 11. Makanya di sini baris plus 1,11 ini kolom. Ini mewakili baris, ya, ini mewakili kolom. Setiap kali teman-teman akan menunjuk baris dan kolom selalu menggunakan cells. Tapi kalau teman-teman hanya satu kolom atau dalam satu kolom range, satu kolom tertentu, kita menggunakan range, gitu ya. Kalau di sini teman menggunakan range, padahal di sini ada definisi mewakili baris dan kolom, error nanti ya. Nah, berarti diisikan dari TX resep 2. Kemudian kita tutup and if. Doko nggak pakai else. Nah, kalau tidak sama, ya kan TX-nya ini kosong, berarti kan sel baris 1 plus 1,11 sama dengan kosong, kan gitu. Nanti itu akan menyebabkan di sini, teman-teman. Katakan kita ambil yang ini, yang kedua. Ya, begitu ini kan yang kedua TX nurut 1, nurut 2, nurut 3, nurut 4. Ya kan? Nah, nurut 4-nya sudah tidak sama dengan nurut 1. Kalau tidak sama, maka ini diisi kosong. Maka berdampak pada data di bawahnya. Makanya di sini tidak perlu else, langsung kita tutup and if, gitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami bahasa saya, bisanya segitu maksimal kapan ya. Nah, sekarang kita masuk juga TX nurut 3. Jika TX nurut 3 nilainya sama dengan TX nurut 1, maka pada kolom 11 ya, kita turun turun berapa baris? Resep ketiga berarti kita turun dua baris, kan ini resep ketiga, ini resep 1, 2, 3, berarti kita turun berapa? Dua dari baris yang kita tunjuk. Ini baris, ini turun 1, turun 2 ya, plus 2, selesai and if. Demikian pula yang TX nurut 4 sama, tinggal di copy aja nanti dirubah. Oh, ini sekarang yang keempat sama dengan TX nurut 1. Nah, ininya jangan lupa 3. Ininya juga jangan lupa sempat. Nah, ini kuncinya, teman-teman. Skrip ini aja yang ingin saya jelaskan. Supaya pada saat kita edit, dia bisa ikut berubah. Ya. Nah, kalau teman-teman punya dua sheet, maka sama. Bikin WS2 itu pada sheet apa? Ya. Pada WS2, nomor tadi, ini kan berlaku untuk semuanya karena kata kuncinya. Pada sheet yang kedua, itu ini obat keluar. Mana obat keluar? Oh, belum ada. Ini sambil dulu. Nah, ini ada di mana? Oh, masih di kolom A. Kalau dia ada di kolom B, ya teman-teman tulis ada di kolom B nantinya. Ya, kata kuncinya B ini. Find nomor. Jadi kata kuncinya satu di sini. Ya, karena memang yang kita kita gunakan adalah kata kunci di sini, gitu. Ya, kata kunci di TX itu. Nah, jadi sama teman-teman untuk sheet yang kedua. Nah, ini sama, tinggal identitasnya aja kita rubah. Tadi WS1, ini sekarang WS2 ya. Jadi kenapa saya menggunakan urutannya begitu? Tadi RNG1, berarti sekarang RNG2 untuk sheet yang kedua. Semuanya begitu ya. Nanti tinggal dikopikan di atas ya. Tinggal menyesuaikan aja gitu teman-teman ya. Tanggal itu ada di kolom apa di sheet kedua. Kalau dia ada di kolom E, berarti dia ada di kolom 5 dari teks box tanggal. Ya tinggal tinggal diurutkan gitu. Untuk ininya sama, teman-teman. Nah, ini sama ya. Ini tinggal nanti menyesuaikan nama kolomnya. Kolom resepnya ini, nah ini ada di kolom berapa? Kolom I kolom ke-9. Makanya di sini dirubah 9, teman-teman. Itu barisnya jangan lupa, jangan baris 1 tapi baris 2.
Di sini juga resep 2. Nah, itu seterusnya, teman-teman. Teman-teman sampai 3 tempat itu sama, intinya sama. Ini 3 sheet, sheet ketiganya kita definisikan. Kemudian nomornya ada di kolom berapa, baru kita rubah, kita kopikan formulanya. Ya. Oke, itu teman-teman kelanjutan dari tutorial saya yang tombol simpan di mana datanya masuk kepada lebih dari 1 baris. Nah, ini kelanjutannya untuk cara mengedit. Ya, oke, terima kasih. Silakan dicoba.